Sebelum itu, adik-adik jangan lupa absen dulu ya. Ketik di live chat, nama, kelas, dan dari sekolah minggu mana? Minggu pagi, minggu sore, atau Sabtu ceria. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, basiap anugerah-Mu, basiap kebaikan-Mu, basiap kemurahan-Mu dan kasih karunia-Mu, basiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, jika kami mau mulai ibadah pada siang hari ini Tuhan, Kau Tuhan Roh Kudus, Kau yang hadir di mana adik-adikmu berada Tuhan di tempat masing-masing ya Tuhan. Kau yang lawas siap mereka dan biarkan roh sukacita itu Tuhan ada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Oke, Yuk semuanya semangat. bagi berdiri. Yuk semuanya bagi berdiri yuk. Dan semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu melimpah dalamku. Katakan, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yo, masih semangat ya? Masih. Kita mau goyang-goyang ini Kak. Hari ini Kak. Mau dangdutan dulu. Betul. Jempolnya ya Kak, ya mungkin ya. Jempolnya diangkat. Jempolnya Kita mau diangkat. goyang-goyang. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan
sebelum kita lanjut ujiannya biar lebih semangat nih, ayo kita main icebreaker adik-adik. Icebreaker hari ini judulnya adalah Kak Nael lagi ngapain ya? Nah, jadi nanti adik-adik Kak Nael akan memperagakan suatu gerakan dan adik-adik bisa menjawabnya di live chat ya adik-adik. Kira-kira Kak Nael lagi ngapain itu? Oke adik-adik. Nah, ayo kita kasih coba dulu ya adik-adik. Ayo Kak, contoh. Lagi ngapain ya adik-adik? Ayo adik-adik ditebak. Lagi pemanasan dulu dong, Kak Stella. Nanti kan Oh, masih pemanasan ya Kak ya? Iya. Aja ini udah pada mau nebak semua nih, pada semangat. Iya nih, ternyata contohnya tuh di pemanasan adik-adik. Nanti daripada kita nggak bisa gerak kan? Oh iya, benar-benar adik-adik. Langsung. Langsung aja ya, berarti adik-adik udah tahu kan? Jadi kita langsung yang pertama. Yang pertama. Oke, yang pertama semua sudah siap? Siap dong Kak. Oke. Lagi ngapain tuh Kak? Kok gini-gini? Ayo apa ya jadi kayak gini-gini adik-adik? Ayo. Lagi ngapain? Lagi buka pintu ya Kak, kasih masukin kunci. Bukan. Kan adik-adik kira-kira apa ya? Ayo. Nah ini. Coba deh Kak kasih tahu Kak, lagi ngapain sih sebenarnya Kak Nael? Lagi nyalain kompor. Iya. Oh, ternyata Kak Nael dari kompor adik-adik. Kompor, adik-adik. Oke. Oke, langsung lanjut ya adik. Lanjutnya. Yang kedua. Ayo jadi, ayo kita tebak Kak Nael lagi ngapain ya? Wah, udah banyak nebak nih Kak. Tapi kayaknya ada yang masih salah juga nih Kak. Tahu nggak? Sudah tahu nggak? Kayaknya tahu sih Kak. Nari kan Kak? Salah. Salah aja deh, ternyata bukan nari ya. Apa yuk? Pokoknya aku tahu nih Kak. Kasih tahu nggak nih? Oh ya, jawaban yang benar adalah mandi. Nah, lagi mandi. Oke, yang terakhir nih. Kira-kira ngapain nih adik? Ada yang bisa jawab? Nah, Kak Nael ngapain nih Kak? Ngapain ya? Ayo, lagi ngapain nih? Lagi ngapain? Kayaknya adik-adik udah pada bingung ya. Iya nih, kayaknya masih ada yang bingung nih lagi ngapain. Kakak tuh lagi sikat gigi loh, saking semangatnya. Lagi sikat gigi adik-adik. Iya, saking semangatnya buat ikut sekolah minggu hari ini kakak sampai gini loh sikat gigi. Berarti adik-adik harusnya harus lebih semangat lagi ya adik-adik untuk ujiannya. Kan udah semangat nih kayak Kak Nael nih. Oke, kita harus lebih semangat dong memuji Tuhannya ya. Iya dong. Oke. Nah, hari ini Kak Ella hari yang spesial. Apa itu Kak? Karena hari ini hari Pentakosta Kak. Nah, hari Pentakosta ini adalah di mana Roh Kudus tercurah bagi kita setiap umat Tuhan yang dikasihinya. Yes, jadi yuk adik-adik yuk kita mau berkata Roh Kudus, Engkau tercurah di tempat ini, Engkau yang lawas siap kami, amin. Amin. Yuk semuanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
balik tempat kita. Sekarang kita mau berkata, Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan, aku siap Tuhan. Engkau penuhi kami semua Tuhan, anak-anakmu masing-masing di rumah Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Engkau yang lawat setiap anak-anakmu di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk, katakan Tuhan, aku rindu. Aku siap Tuhan, Kau lawat Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Yes Tuhan, penuhi Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Katakan Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi siap kami Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan sekali lagi Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi siap anak-anakmu dengan roh-Mu Tuhan. Yesus, dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindu Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Yes Tuhan, saat ini Tuhan. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Yes Tuhan. Tuhan, terima kasih buat
semua kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah nama Engkau pada hari ini karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan apa yang kami dengar itu Tuhan bisa kami lakukan dan kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang ada di rumah, Engkau yang berkati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Kak Yuli. Nah, apa kabarnya anak semuanya, adik-adik semuanya? Luar biasa ya, diberkati Tuhan pastinya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita telah belajar mengakui dan dipulihkan dari setiap luka hati kita. Luar biasa ya cara Tuhan bekerja ya. Nah, di kesempatan ini, di siang hari ini, Kak Yuli mau ajak adik-adik juga belajar sesuatu yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat, sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, dan sesuatu yang benar. Dan pastinya sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Nah, adik-adik, apa itu? Yuk kita sama-sama dengan Kak Yuli kita buka di Alkitab kita ya. Anak-anak, adik-adik semuanya yang belum menyiapkan Alkitab, Kak Yuli ajak adik-adik, yuk siapkan Alkitabnya. Bisa diambil dulu Alkitabnya, kita mau siap-siap baca firman Tuhan bersama-sama. Sudah ya adik-adik ya, udah siapkan kan Alkitabnya? Yuk kita sama-sama buka di Efesus 4 ayat 29. Sekali lagi di Efesus 4 ayat 29. Sudah ketemu? Yuk sama-sama dengan Kak Yuli ya. Kak Yuli baca dari sini, adik-adik di rumah juga bisa baca dari rumah. Oke? 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi Kak Yuli baca, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow, luar biasa ya adik-adik ya firman Tuhan hari ini. Dikatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Siang hari ini kita diajari Tuhan untuk punya perkataan yang baik dari hidup kita. Ya, dikatakan tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, adik-adik tahu kata membangun ya? Membangun itu adalah sebuah kegiatan yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, orang mau bangun rumah, rumahnya belum ada. Masih tanah. Dia mau membangun rumah sehingga rumahnya nantinya akan menjadi sebuah rumah. Akan ada menjadi sebuah rumah. Atau mungkin rumahnya jelek. Rumahnya sudah mau roboh. Rumahnya sudah rusak. Rusaknya parah. Sehingga harus dibangun ulang. Supaya menjadi bangunan yang baik. Nah itu sama adik-adik. Dikatakan di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Luar biasa ya, dari sebuah perkataan yang baik itu ternyata membangun sesuatu dan Tuhan dikatakan perlu. Perlu itu sesuatu yang dibutuhkan dan mungkin sifatnya urgent. Urgent itu sesuatu yang penting, harus ya kan. Memperkatakan yang baik itu di hadapan Tuhan tuh hukumnya adalah harus, sebuah keharusan. Karena apa? Setiap yang mendengarnya akan beroleh kasih karunia. Jadi adik-adik begitu luar biasanya firman Tuhan kita siang hari ini ya kan. Nah sama halnya adik-adik ketika kemarin kita sudah belajar, kita mengakui setiap luka hati kita. Mungkin kita marah dengan orang tua kita, marah sakit hati dengan teman kita, dengan saudara kita. Caranya mereka mungkin memperlakukan kita yang tidak baik. Mungkin juga perkataan-perkataan mereka yang dikatakan kepada kita tuh gak baik, gak memberkati, menyakitkan hati. Sehingga hati adik-adik dan hatinya Kak Yuli mungkin sakit Tuhan, marah Tuhan. Nah dari sebuah perkataan itu bisa menyakiti hati orang lain. Itu bisa melukai hati orang lain. Nah adik-adik, oleh sebab itu mulai hari ini Kak Yuli mau ajak adik-adik semuanya, ayo kita perkatakan yang baik. Kita mau membangun hidup orang lain dan membangun hidup kita dengan sesuatu yang baik.
Ayat dikatakan, siapa yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya apa? Ketika kita memperkatakan yang baik, kita membangun sesuatu yang baik. Ya kan? Membangun sesuatu yang itu dari Tuhan, yang memberkati. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang kotor, menyakitkan, tidak memberkati. Seperti halnya kalau orang membangun, lawan katanya adalah merobohkan. Kalau kita dengan perkataan yang baik itu membangun sesuatu yang baik. Tapi jika perkataan kita itu kotor, perkataan kita menyakiti orang lain, itu merobohkan hidup orang lain, adik-adik. Dan Tuhan tidak suka akan hal itu. Dan kita juga tidak mau, ya kan, orang lain berkata yang tidak baik dalam hidup kita. Ya kan? Jadi yuk sama-sama dengan Kak Yuli, ayo juga belajar, adik-adik juga belajar, kita semua belajar. Belajar untuk memberkati orang lain dengan perkataan kita. Juga untuk mama papa, ya kan? Sama halnya Kak Yuli juga seorang ibu, ya, seorang orang tua buat anaknya Kak Yuli, buat murid-muridnya Kak Yuli. Kak Yuli juga sama, belajar memperkatakan yang baik buat hidup anak-anak dan hidup untuk murid-muridnya Kak Yuli, ya. Jadi perkataan yang baik itu membangun dan memberkati. Nah, belum selesai adik-adik. Yuk kita mau buka Alkitab lagi di Amsal 13 ayat 2a. Coba adik-adik, mungkin yang kesusahan bisa minta tolong sama mama papanya, sama kakaknya. Kita mau sama-sama buka di Amsal 13 ayat 2a. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama dengan Kak Yuli ya. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Bayangkan, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Mulut kita itu seperti pohon adik-adik yang menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Perkataan kita. Nah, perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah sebuah buah. Ya, buah-buah. Nah, pertanyaannya, buahnya baik atau buahnya busuk? Kalau buahnya busuk, gak ada yang mau makan, gak ada yang mau mendekat, ya kan? Kalau orang jualan di pasar itu, dagangannya dijual di depannya begitu kan? Ada jeruk, ada apel, ada mangga. Kalau buah-buahnya itu banyak ulernya, busuk, sudah bonyok-bonyok. Kira-kira ada nggak orang yang mau beli? Kak Yuli rasa tidak ada. Tapi kalau jualnya buah yang bagus, buah yang berkualitas, yang besar, bahkan yang rasanya manis, wah, pasti banyak orang yang mau, pengen beli, pengen memakan buahnya. Sama halnya adik-adik dengan mulut kita. Mulut kita itu menghasilkan buah. Kalau buah dari mulut kita itu baik, banyak orang diberkati, maka juga banyak orang yang ingin dekat dengan kita. Tapi kalau perkataan dari buah mulut kita itu jelek, orang tidak ada mau dekat sama kita adik-adik. Tidak ada yang mau temenan sama kita. Karena apa? Kata-katanya buruk. Buah mulutnya jelek. Buah mulutnya busuk. Gak enak rasanya. Gak manis. Gak ada yang mau dekat. Ya. Coba kita buka lagi. Di Amsal 13. Masih di Amsal 13. Ayat 3. Di bawahnya. Ya, tadi ayat 2a. Sekarang kita buka di Amsal 13 ayat 3. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Wah, jadi adik-adik, mulut ini luar biasa. Diberi Tuhan sebuah otoritas, diberi Tuhan sebuah kuasa. Sampai dikatakan dari mulut ini bisa memelihara nyawanya. Kalau kebalikannya dari memelihara nyawanya itu berarti apa adik-adik? Membunuh, ya kan adik-adik? Jadi kalau kita itu memelihara perkataan dari mulut kita yang keluar ini yang baik, ya artinya kita memelihara nyawa kita. Tapi kalau itu keluar yang buruk, yang jelek, itu bisa membunuh. Bukan arti membunuh itu seperti orang membawa pisau terus ditusukkan ke orangnya, bukan ya dia. Itu sesuatu yang jahat. Tuhan tidak suka. Membunuh itu artinya adalah merobohkan, tadi yang seperti Kak Yuli bilang, meruntuhkan, menjatuhkan, merobohkan sukacita, meruntuhkan semangat. Nah, itu juga membunuh ya adik-adik ya. Membunuh dalam arti kata yang lain. Jadi adik-adik, yuk sama-sama dengan Kak Yuli
Ya, kita belajar untuk memperkatakan yang baik, yang manis, sehingga buah perkataan kita dinikmati banyak orang. Jadi, jaga hidup kita dengan perkataan yang baik, karena itu menguatkan, itu membangun hidup kita dan juga membangun hidup orang lain. Jadi adik-adik ya, kalau kita itu ngomong yang baik, kita memberkati orang lain, ya kan? Dengan perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita. Ternyata itu juga tidak hanya orang lain yang menikmati, tapi hidup kita, adik-adik. Ketika kita bilang, kamu diberkati loh, kamu luar biasa. Hidup kita juga luar biasa. Hidup kita juga akan diberkati. Kamu baik sekali. Kamu kok cantik, kamu kok ganteng. Tuhan juga akan memberikan hal yang sama kepada hidup kita. Jadi adik-adik, kita harus bisa membatasi, ya, bisa memilih perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Ya, kita memang tidak bisa membatasi orang lain mau berkata apa sama kita, tidak bisa. Contohnya, ada temennya Kak Yuli nih ya, namanya si A. Si A ini mau mengata-ngatai Kak Yuli sesuatu yang jelek. Apakah Kak Yuli bisa mencegahnya atau membatasi? Kamu tidak boleh ngomong begitu. Tidak bisa ya adik-adik ya, karena yang keluar dari mulut kita itu kan pilihan kita. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita sendiri yang menyaring hidup kita. Lewat apa adik-adik? Roh Kudus. Ya adik-adik ya. Di bulan April ini, di bulan Mei ini adik-adik semua belajar. Kemarin kita menikmati Paskah kebangkitan luar biasa. Ya kan? Tuhan menolong hidup kita, membangun hidup kita. Sekarang kita menerima kuasa Roh Kudus. Menerima sebuah pertolongan yang dari surga, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus sendiri ini yang menolong hidup kita adik-adik. Jadi kita itu gak sendirian. Ya, kalau orang lain mau ngomong apa sesuatu yang buruk dalam hidup kita, ingat adik-adik, kita tidak sendirian. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, adik bisa lihat di sini. Apa ini Kak Yuli? Nah, di depannya Kak Yuli ini ada 3 gelas ya, yang ini masih kosong. Lihat, dua-duanya gelasnya penuh dengan air, ya kan? Tapi airnya kotor, banyak sampah, airnya keruh. Nah, 2 gelas ini adalah adik-adik, 2 gelas seperti kemarin ketika kita belum mengampuni orang lain, belum dipulihkan, belum mengakui setiap luka-luka hati kita. Ini gelas ini adik-adik, ya, kotor, keruh. Kira-kira kalau Kak Yuli punya gelas ini terus Kak Yuli kasih ke orang, kamu mau minum gak? Kayaknya gak ada yang mau minum ya adik-adik ya. Pada takut, iya apa itu isinya? Ya kan adik-adik, karena kotor. Nah, ketika kemarin adik-adik sudah dipulihkan, mengakui setiap luka hatinya adik-adik, ya, Tuhan sudah menyiapkan penolong. Lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya, yaitu saringan hidup kita. Ketika adik-adik terima, aku mau terima Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau dipulihkan Tuhan, aku mau mengakui setiap sakit hatiku Tuhan di hadapan-Mu. Saringan ini yaitu Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri, firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita, itu yang akan menyaring kita adik-adik. Lihat, cawan hidup kita diganti yang baru sama Tuhan, ya. Dan lihat, yang tadinya banyak kotoran, yang tadinya banyak sampah, disaring sama Tuhan. Luka-luka hatinya diangkat sama Tuhan. Sampah-sampah di hatinya kita diangkat sama Tuhan. Sehingga airnya kembali bersih, ya. Airnya kembali baik. Oh, tidak sengaja kita ketemu teman kita, ya. Ketemu teman kita yang mungkin hidupnya masih kotor. Hidupnya ini masih penuh dengan luka. Hidupnya penuh dengan kekecewaan. Dia belum mau mengakui setiap luka hatinya di hadapan Tuhan. Ini seperti ini. Kita ketemu dengan orang seperti ini, ya kan? Kita ngobrol dengan mereka, kita berteman dengan mereka. Suatu ketika teman kita yang belum menerima Yesus ini, yang belum mengakui setiap luka-luka hatinya itu ngomong sesuatu yang jelek.
Karena dalamnya hatinya penuh dengan sampah, yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang kotor, yang tidak baik. Dia memperkatakannya jelek buat hidup kita. Tapi ingat adik-adik, ketika dia memperkatakannya jelek buat hidup kita, kita punya saringan rohani kita, yaitu apa? Firman Tuhan, Roh Kudus. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang jelek, sampah hidupnya tidak masuk dalam hidup kita. Sesuatu yang jelek dalam hidupnya dia, karena dia belum terima Tuhan, karena dia belum mengakui setiap luka hatinya di hadapan Tuhan, tidak masuk dalam hidup kita adik-adik. Karena apa? Kita punya penolong, yaitu apa? Firman Tuhan. Kita punya Roh Kudus, sehingga hidup kita tetap bersih, tetap dijagai Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita perlu Roh Kudus. Kita sudah dipulihkan, kita sudah bersih hati kita sudah mengakui setiap luka-luka hati kita, ya. Tapi ingat, hati ini tetap harus dijagai supaya tidak kembali kotor, tidak kembali penuh dengan sampah dan luka-luka. Dengan apa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, yuk adik-adik coba kita buka di Ulangan 30 ayat 14. Ya, ada firman satu lagi yang luar biasa yang Kak Yuli mau sampaikan buat hidup adik-adik. Ulangan 30 ayat 14. Kita buka Alkitabnya sekali lagi di Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sekali lagi, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu ada di mulut kita dan di hati kita. Tugas kita adalah memperkatakan. Tugas kita adalah mengucapkan. Kapan Kak Yuli? Setiap hari, setiap detik. Adik-adik ingat firman Tuhan, sampaikan. Adik-adik ingat sesuatu yang baik yang dari Tuhan, perkataan yang baik, pujian yang baik, nyanyikan, perkatakan. Itu yang membangun, itu yang menjaga hidup kita dari sampah-sampah di sekitar kita yang tidak baik. Ya adik-adik ya. Jadi sama-sama dengan Kak Yuli kita belajar siang hari ini. Kita mau perkatakan sesuatu yang baik, yang itu membangun hidup kita. Apa itu Kak perkataannya? Yuli itu sudah sembuh, Yuli sudah pulih, ya. Yuli diberkati, Yuli itu kepala dan bukan ekor, Yuli di atas dan tidak di bawah, ya. Hati Yuli dijagai Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan, aku mau mengasihi orang tuaku, ya kan? Aku mau bermurah hati. Aku mau mengasihi orang-orang di sekitarku. Itu perkataan yang baik. Katakan itu adik-adik. Jangan lelah, jangan jemu, jangan bosan. Karena apa? Dari buah perkataan kita, kita akan menikmati buah yang baik juga yang memberkati hidup kita. Nah adik-adik, Kak Yuli mau ajak adik-adik, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus sekali lagi. Kita mau ajak, Kak Yuli mau ajak adik-adik semua, kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu sesuatu. Lagu ini sangat memberkati Kak Yuli, ya. Sangat memberkati Kak Yuli, dan Kak Yuli percaya lagu ini juga akan memberkati hidup adik-adik semuanya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita lebih lagi. Tuhan, terima kasih. Luka hatiku sudah Engkau angkat. Kemarahanku sudah Engkau ambil. Sampah-sampah hidupku sudah Engkau ambil dari hidupku Tuhan, dari hatiku Tuhan. Siang hari ini, aku mau Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baik. Aku perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku perlu Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Adik-adik, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, ya Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan aku rindu
aku Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu, Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi setiap kami, Tuhan. Hadir Tuhan, mengurapi setiap anak-anak yang ada, Tuhan. Yesus, Kau ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Biar seperti pujian ini, Tuhan. Kami rindukan Engkau mengurapi setiap anak-anak, Tuhan. Terima kasih buat hati yang baru, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar Roh-Mu itu turun atas hidup setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Atas hidup setiap anak-anak yang ada, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Roh-Mu yang menjagai mereka. Firman-Mu yang menjagai mereka, Tuhan. Yang mengurapi mereka, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kak Yuli berdoa. Adik-adik terima Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus siang hari ini. Terima pemulihan yang dari Engkau, Tuhan. Terima firman yang daripada-Mu, Tuhan, siang hari ini. Hidup mereka dijagai, Tuhan. Hidup mereka dipulihkan, Tuhan. Apa yang keluar dari hidup mereka, Tuhan, itu yang membangun, itu yang memberkati, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, Bertemu lagi dengan Kak Nael. Kak Stella, Saatnya kita bermain games. Games hari ini adalah acak kata. Wah, gimana tuh Kak acak kata? Nah, nanti caranya kakak akan memberikan suatu kata yang sudah diacak adik-adik. Nanti adik-adik harus mengubah kata tersebut menjadi kata yang baik, benar, dan positif ya adik-adik. Wah, kayaknya menarik. Tapi kasih contoh dulu dong Kak Stella. Oke, kasih contoh ya. Contoh yang pertama adalah malesat. Hah, malesat? Apa tuh? Nah, nanti dari kata malesat itu kita harus mengubahnya adik-adik menjadi kata yang benar. Wah, apa dong? Tapi kayaknya tahu deh. Apa kita kasih tahu aja ya? Boleh Kak? Oke, jawabannya benar apa nih? Selamat. Kayak gitu ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa memberi jawabannya di kolom chat dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawabannya adik-adik. Oke, nanti buat adik-adik yang berhasil menjawab duluan akan diberikan 2 poin.
Lalu yang selanjutnya akan dapat 1 poin dan setiap poin pada akhirnya akan kita akumulasi. Jadi kita akan ambil pemenang pertama dan kedua. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Sudah siap semua adik-adik? Sudah dong Kak. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Rati Kerbit. Hah? Apa itu, sih Kak? itu? Oke, pikir-pikir lagi deh. Rati Kerbit. Oke, kita tunggu adik-adik buat jawab pertanyaannya. Stella tahu nggak sih jawabannya? Kayaknya tahu sih Kak. Kasih tahu aja ya, kayaknya Iya. ya. Ini ada udah jawab nih. Oke, langsung. Jawaban yang benar adalah diberkati. Oke, Kak Stella, selanjutnya. Selanjutnya adalah tarpin. Tarpin. Iya, Apa Kak. itu? Ayo coba apa ada di Apa ya? tarpin? Ayo dipikir-pikir. Pasti bisa semua nih. Bisa dong Kak, Bisa gampang dong. kok. Nah jawabannya adalah Pintar. Oke, selanjutnya ada, wah ini kayaknya gampang deh. Pasti tahu semua. apa Kak? Kelapa. Wah, apa yo Apa kata-kata ya? yang Kayaknya gampang mirip-mirip nih. nih. Yang hampir-hampir lah. Apa ya? Sekali lagi deh. Kelapa. Ayo adik-adik, pasti bisa jauh jawabannya ini. Kayaknya udah ada yang bener nih Kak tapi. Udah ada. Udah Kasih nih. tahu ya jawabannya ya. Jawaban yang benar adalah kepala. Nah, Selanjutnya, Ya selanjutnya adalah kisah. wah kayaknya nggak asing deh. Ya ini belum bener ya adik-adik. Adik-adik harus mengubahnya menjadi satu kata yang benar. Apa nih? Sekali lagi deh, kasih tahu deh. Apa nih? Kisah. Kisah. Wah, Kasih tahu aja nih Kak jawabannya. iya. Kasih tahu deh. Jawabannya adalah Kasih. Oke, selanjutnya. Wah, ini kayaknya rada sedikit ribet deh. Tapi adik-adik pasti bisa jawab ini. Gibah. Nah, tapi A-nya kita pakai A-nya 3. Adik-adik, jadi gibah. A-nya ada 3 ya. G-I-B-A-A-H. Oke. panjang ya Kak. Panjang. Tapi adik-adik pasti tahu nih. Oke, udah ada yang tahu nih jawabannya? Kayaknya ada sih Kak. Udah tahu. Langsung aja Kak kita kasih tahu jawabannya. Jawaban yang benar adalah bahagia. Oke. Selanjutnya adalah suskes. Suskes. Iya Kak, ini tuh Apa mirip-mirip ya? nih Kak kata-katanya udahan. Harusnya adik tahu dong. Apa nih? Kasih tahu aja deh jawabannya. Kayaknya udah ada yang benar tuh. Boleh Kak, jawabannya adalah Sukses. Selanjutnya, mikat. Hah? Apa tuh? Tahu Apa nggak, ya Kak? Kak? Mikat. Kayaknya nggak asing deh. Ayo adik-adik pikirin nih. Apa nih kira-kira dari kata mikat nih? Kayaknya aku tahu deh Kak. Kasih tahu aja ya. Iya deh. Jawaban yang benar adalah hikmat. Kak Stella, Selanjutnya adalah kero. Kero. Apa tuh kero? Ayo apa ya? Adik-adik pasti tahu dong di rumah apa itu. Apa ya? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Jadi jawabannya yang benar adalah Ekor. Oke, buat soal terakhir, teman-teman harus jawab dengan cepat ya. Hesat. Ayo, ada yang tahu? Wah gampang banget nih Ini adik-adik. gampang banget sih harusnya Yuk ya. jawab adik-adik, ini udah soal terakhir ya. Hesat. Sekali lagi ayo adik-adik. Kita tunggu ini. Udah tahu belum jawabannya? Kita kasih tahu aja ya Kak Stella ya. Jawabannya benar adalah sehat. Oke. Nah adik-adik dari 9 kata yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa merangkainya menjadi satu kalimat yang positif dan memberkati diri kita adik-adik. Betul. Apa nih Kak kalimatnya? Kita bacain Oke, bareng-bareng kita ya. bacain bareng-bareng ya. Aku kepala dan bukan ekor, aku pintar dan penuh hikmat, aku diberkati, bahagia, sukses, sehat, dan penuh kasih. Oke adik-adik, nggak sampai di situ aja, kita masih ada challenge nih. Wah challenge apa tuh Kak? Oke, jadi tadi kan kita udah rangkai banyak kata tuh Kak Stella. Nah terus terbentuklah buat kalimat-kalimat positif. Nah dari kalimat positif tersebut, kita buat lagi kata-kata positif buat diri kita sendiri, buat orang tua kita, buat teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Nah jadi kita tulis nanti di kertas.
Kak Stella kasih contoh dong. Nah, di sini kakak udah ada contohnya, adik-adik. Kakak sudah menuliskan kata-kata berkat yang membangun diri kakak. Nanti adik-adik juga bisa menuliskan kata-kata berkat yang adik-adik mau untuk diri adik-adik sendiri. Nanti bisa dituliskan di selembar kertas, mau warna putih, warna-warni juga boleh ya adik-adik. Nanti jangan lupa di akhir kalimat diberi kalimat di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nanti kertasnya bisa adik-adik tempel di pintu, lemari, meja belajar, atau dimanapun yang adik-adik bisa lihat setiap hari. Oke adik-adik, nanti adik-adik minta buat orang tuanya, buat kakaknya, buat adiknya, buat ngerekamin adik-adik lagi ngebacain kata-kata yang tadi ya Kak Stella ya. Iya. Oke, kita kasih contoh aja nggak sih? Boleh Kak? Oke. Oke Kak Nael rekamin aku ya Oke Kak? dong, saatnya kita mulai. Aku kepala dan bukan ekor, aku di atas bukan di bawah, aku pintar dan penuh hikmat, aku dan keluargaku diberkati dan jadi berkat bagi keluarga lain. Hidupku bahagia, sukses, dan semua yang aku impikan akan tergenapi dalam kasih karunia-Nya. Hidupku penuh dengan kasih terhadap Tuhan dan sesama, serta mengampuni dan mengasihi orang yang menyakitiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah kayak gitu ya adik-adik, nanti adik-adik bisa mengumpulkan videonya ke nomor hotline Sekolah Minggu Anak di bawah ini adik-adik. Nah nanti adik-adik akan diberi waktu 24 jam. Sampai kapan Kak berarti Kak? Sampai besok Senin jam 12 siang. Adik-adik jangan lupa ya, harus ikutan biar seru-seruan nih. Iya, nanti videonya akan ditayangkan di YouTube minggu depan adik-adik. Oke. Kita tunggu videonya ya dari adik-adik semua. Jadi jangan sampai lupa ya adik-adik. Oke. Halo adik-adik masih semangat kan setelah tadi dengerin firman? Kali ini akan membuat aktivitas ya. Kita akan membuat topi dengan nuansa menyerupai api Roh Kudus ya. Adik-adik bisa baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ya, di situ diceritakan pada saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, lalu murid-muridnya dan banyak orang berkumpul di suatu tempat. Nah, tiba-tiba ada semacam angin yang kencang dan seperti api menyelengkupi ruangan itu ya. Semua orang kena. Jadi kepala orang itu semua terkena seperti itu. Nah, makanya kali ini kita akan membuat aktivitas topi ya. Topi api Roh Kudus. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, simpel kan? Adik-adik pasti bisa ya. Yuk kita mulai. Bahannya adalah dari kertas yang warna-warni ya. Ada warna kuning, orange, dan merah. Jadi api itu kan warnanya merah adik-adik ya. Nah, ini seperti itu. Jadi kita ambil kertas seperti ini, panjang ya. Seperti ini. Lalu adik-adik bisa ukur dengan kepala adik-adik. Ya, kira-kira seberapa panjangnya seperti itu ya. Jadi pertama ini dulu. Terus yang kedua untuk bikin gambar apinya kita menggunakan 3 warna nih. 3 warna kertas ya. Yang kuning kita bikin agak besar ya. Yang orange lebih kecil lagi. Lalu yang merah lebih kecil lagi seperti itu. Nanti kita pola digunting ya. Kalau adik-adik takut salah bisa dipola dengan pensil dulu digambar seperti ini. Seperti ini ya. Kalau adik-adik takut salah menggunting gitu ya. Kalau yang udah bisa langsung aja contohnya seperti itu. Kira-kira seperti kelopak bunga seperti itu ya. Ya. Kakak akan contohkan seperti ini. Kita bikin bulatannya dulu bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Lalu ujungnya di sini kita bikin lancip. Nah, ini ya, nih seperti kelopak bunga. Lalu di sininya dikasih lubang, enggokan gitu ya. Apa sih enggokan tuh? Nah, seperti ini. Satu lagi di sini, seperti nyala api yang berkobar seperti itu. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, kita bikin selanjutnya yang warna lain. Nah, seperti tadi ya, bawahnya dulu dibulatin gini, lalu tengahnya diruncingin. Nah, pinggirnya dikasih gini. Ya, seperti ini adik-adik ya.
Gampang kan? Adik-adik pasti bisa nih. Nanti hasil karyanya adik-adik bisa dipamerin, bisa di-share gitu ya. Biar teman-temannya juga lebih semangat nih bikin. Aku juga mau bikin topi api Roh Kudus. Nah, ini yang merah. Satu lagi lebih kecil. Seperti ini. Ya. Adik-adik yang balita mungkin masih takut menggunting ya, bisa minta tolong kakak atau mama gitu, boleh. Hati-hati kalau pakai gunting. Nah, seperti ini adik-adik ya. Lalu kita satukan. Dari yang warna kuning ya, yang paling besar, lalu yang tengah orange, yang paling kecil merah seperti ini ya. Yang orange sama yang kuning bisa dilem, bisa tiga-tiganya dilem semua, tapi kalau mau lebih cepat bisa pakai strapless ya. Nih pakai strapless seperti ini. Dijepit. Nah, disatukan seperti ini. Nah, untuk yang merah ini karena nanti di bagian depan ya, di sini supaya cantik jadi nggak kelihatan straplessnya. Kita pakai lem. Kita pakai lem. Tempelin pakai lem. Dikit aja supaya atasnya juga nggak usah menempel semua ya adik-adik ya. Jadi seperti api yang menyala ini bisa goyang-goyang gitu. Nah gini, nih bawahnya aja yang nempel. Ini atasnya dibiarkan seperti itu ya. Lalu kita tempel lagi di sini di kertas yang panjang yang nanti dibikin ke topi. Nah ini ya. Ini bisa di strapless lagi, tapi di bagian ininya aja boleh ya, kuningnya aja, supaya dari depan straplessnya nggak kelihatan. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi dah, nah seperti ini ya. Tinggal adik-adik pasang di kepala dipasin, misalnya seperti ini. Ya, seperti ini kakak. Ya segini. Nah seperti ini adik-adik. Gitu gampang kan? Adik-adik bisa bikin pasti lebih bagus lagi. Nanti bisa di-share ya, bisa dikirim ke Kak Devina. Siapa yang bisa nge-share dapat poin 3. Oke, semangat ya. Oh ya kakak tunjukin lagi ya. Ada juga misalnya adik-adik bisa model lain. Aku mau yang melingkar seperti itu semuanya. Ada apinya yang menyala gitu ya. Bisa juga dengan seperti ini nih. Model seperti ini. Atau lebih bagus lagi ya apinya. Nah ini melingkar nih semuanya. Ada apinya. Nyala begitu. Ya. Oke. Adik-adik pasti lebih bisa berkreativitas lagi. Lebih bagus lagi bikinnya. Semangat ya adik-adik ya. Wah luar biasa. Tuhan memberkati adik-adik. Adik-adik, waktunya kita mau beri persembahan ya. Kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk siapkan persembahan yang ada, lalu kita masukkan ke dalam celengan yang sudah ada dibuat di rumah ya. Lalu kita mau angkat ke Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami sehingga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Engkau yang kuduskan, sucikan setiap persembahan kami ya Tuhan. Dan Kau yang berkati adik-adikmu di rumah, Kau berkati orang tua mereka juga ya Tuhan. Dan biarkan kasih Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus tinggal di dalam adik-adik semuanya dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.